Canangan dari pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk menjadikan Sumatera Barat menjadi halal tourism, juga seperti itu ya Pak ya. Artinya memang halal tourism ini mungkin masih banyak orang yang masih belum paham pengertiannya sebenarnya seperti apa sih begitu Pak? Oke. Kalau menurut saya begini, halal tourism ini adalah bagaimana tempat wisata itu berbicara tentang syariah. Ya. Artinya memang perilaku-perilaku maksiat itu berkurang, dan itu juga menyangkut tentang semakin banyaknya turis-turis atau wisatawan mancanegara yang beragama Islam mencari tempat-tempat wisatawan yang terjamin lah Ya. dari kemaksiatan. Nah, cuma dan program itu cukup bagus. Ya. Kalau kita lihat data statistik, memang perkembangan wisatawan Islami itu cukup naik secara signifikan. Nah, tetapi memang hal ini perlu kita dukung dengan infrastruktur yang ada. Artinya apa? Kalau kita berbicara tentang halal tourism berarti tidak terlepas dari persoalan-persoalan keislaman. Nah, hal pokok dari sebuah keislaman itu adalah apa? Tempat-tempat ibadah. Terlepas dari apa yang saya sampaikan tadi adalah tempat-tempat ibadah, tempat toiletnya yang bersih, yang sesuai dengan standarisasi Islam. Dan begitu juga tentang perilaku masyarakat yang berada di tempat destinasi itu. Nah, jadi kalau saya melihat seperti ini, Sumatera Barat ini memang terkenal dengan filosofisnya adab bersandi syarat bersandi kitabullah, dan itu sampai saat ini masih berjalan melekat sampai saat ini bagi generasi muda. Tetapi memang perlu kita perhatikan di tengah-tengah masyarakat implementasi dari filosofis itu seperti apa. Nah, memang itu seiring sejalan dengan keinginan pemerintah untuk apakan agenda tentang halal tourism itu. Jadi menurut saya seperti ini. Yang harus dilakukan oleh pemerintah itu yang pertama adalah meningkatkan fasilitas, yang kedua adalah memberdayakan masyarakat untuk berperilaku sesuai dengan syariat Islam. Ya. Artinya seperti ini. Ketika masyarakat singgah pada suatu destinasi wisata, anggap saja itu Pantai Padang. Bagaimana dengan perilaku masyarakat yang menjual kuliner di situ? Apakah dia berpakaian sesuai tidak dengan syariat Islam? Atau seperti apa? Kalau kita di lapangan tidak ya, seperti itu. Kita lihat di lapangan dia pakai celana 3/4 ketat, dan begitu juga bajunya yang ketat juga. Nah, itu juga tidak mencerminkan. Dan kita juga punya baju tradisi berkebaya. Nah, apakah itu tidak bisa kita kembangkan? Nah, ini yang perlu menjadi perhatian dan kajian. Menurut saya ini perlu penelitian lebih lanjut dan diskusi yang lebih lanjut tentang persoalan seperti ini. Nah, kita memang berharap persoalan tentang halal tourism ini bisa berjalan karena ini sesuai dengan filosofi. Tetapi memang pemerintah harus lebih giat lagi menyampaikan ke tengah-tengah masyarakat bahwa kita harus memperhatikan ini. Oke. Kita tidak akan mungkin memaksa wisatawan itu berjilbab ke tempat kita sesuai dengan keyakinan kita, sementara dia bukan beragama Islam. Bukan non-muslim itu ya. Non-muslim. Nah, dan begitu juga dia datang ke Sumatera Barat itu dengan uangnya sendiri. Ya. Nah, kalau kita paksa, ngapain saya datang ke situ? Mendingan saya ke tempat lain gitu ya. Nah, itu. Dan menjadi studi kasus lah di belum lama ini. Itu kerajaan Arab datang ke Indonesia. Kenapa mereka ke Bali? Harusnya kalau memang iya dia ke Sumatera Barat. Yes. Tapi kenapa mereka ke Bali? Karena mereka mendapatkan privasi berwisata ketika berada di Bali. Oke. Dan begitu juga mereka meyakini bahwa Bali itu sesuai dengan standarisasi wisatawan internasional. Sementara kita masih bukan. Berarti Sumatera belum siap untuk halal tourism gitu? Bukan belum siap. Kita baru tumbuh. Dan ini perlu digalakkan gitu loh. Oke, perlu digalakkan berarti perlu banyak pihak yang berkontribusi, Pak. Perlu. Seperti apa pihak yang perlu yang harus yang akan berkontribusi gitu, Pak? Yang pertama kembali lagi, memang tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh adat. Oke, karena mereka yang didengarkan gitu ya. Iya, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh adat, dan begitu juga yang penting itu generasi muda loh. Oke. Generasi muda walaupun dia itu suaranya kecil tapi gerakannya lincah. Oke. Ya kan? Apalagi generasi milenial ini.
Generasi Z itu dia tidak bisa menyampaikan dengan mulut, dia bisa menyampaikan melalui media sosial. Nah, ini sebuah kekuatan. Harusnya ini yang perlu kita berdayakan. Kita munculkan kesadaran, kita tumbuhkan kesadaran generasi muda tentang perlunya, pentingnya wisata itu dulu. Oke. Nah, apakah itu halal atau tidak itu nanti. Yes. Tumbuhkan kesadaran mereka bahwa Sumatera Barat ini sumbernya adalah wisata. Setelah tumbuh baru kita arahkan. Ini penting. Kalau ini belum, saya yakin apapun bentuk konsep yang ditawarkan oleh pemerintah, saya yakin tidak akan bisa berkembang. Artinya generasi muda yang sering update status itu juga punya power tersendiri gitu Iya, ya Pak ya? punya. Dia lebih banyak berdiskusinya sekarang itu di media sosial. Iya. Dibandingkan dengan diskusi di dunia nyata. Perperangan opini itu di media sosial. Bukan di dunia nyata. Di dunia nyata ini kebanyakan ya dia apa namanya kalau istilahnya itu generasi menakur lah. Iya. Yang sering melihat dengan persoalan internet dan itunya. Dan begitu juga kalau generasi milenial ini berdiskusinya agak kurang kalau di dunia nyata. Kalau di dunia maya, kalau saya lihat, cobalah lihat opini-opini itu memang dibangun di situ. Itulah sebuah kekuatan. Menurut saya itu yang perlu menjadi sebuah perhatian bagi pemerintah. Oke. Artinya bukan hanya sebuah pemerintah juga harusnya mengajak atau menghimbau Iya. masyarakat itu sendiri gitu ya. Iya. Dan masyarakat pun punya kekuatan di antaranya seperti yang Bapak bilang Iya. tadi, yang Tokoh agama, tokoh adat. Yes. Ya kan? Terus generasi muda yang berada di situ. Karena mereka lah yang akan menggerakkan. Mereka akan mempromosikan secara Iya. langsung gitu ya Pak ya. Dan mereka juga sebagai pelaku loh, Oke. generasi muda itu. Nah, kalau ini sudah tumbuh semangatnya, saya yakin kerja keras itu tidak akan keras lagi. Oke. Tapi kalau ini belum terberdayakan, saya yakin. Nah jika pola itu terbentuk gitu loh Pak, Iya. dan orang mulai berdatangan Iya, betul. ke Iya. pariwisata atau destinasi di Sumatera Barat gitu. Artinya si pihak destinasi yang dikunjungi atau pariwisata ini juga harus berbenah dong, atau perlu inovasi juga dong. Oh iya, betul. Apalagi kalau bisa memang fokus untuk halal tourism gitu. Nah Iya. inovasi seperti apa yang mungkin harus dilakukan gitu loh Pak? Jadi begini, kalau menurut saya begini, halal tourism itu kan kita sebenarnya kalau berbicara halal tourism itu sesuai dengan filosofis apa kita di Minangkabau. Menurut saya sudah banyak, menurut saya mengembalikan tradisi-tradisi yang lama diangkat kembali ke permukaan. Menurut saya itu sesuatu hal yang sangat menarik. Misalkan budaya Padang, cara Padang dalam melakukan hajatan dengan cara orang Batu Sangkar itu berbeda. Nah, ini yang perlu kita gali. Ya. Kita munculkan hari-hari tertentu, hal itu bisa terjadi. Nah, seperti dan begitu juga berandai, Ya. ya kan? Nah, itu juga menjadi sesuatu hal yang menarik. Mungkin seperti contohnya ada Tabuy di Pariaman yang setiap awal Tabuy. tahun Iya. Hijriah gitu ya Pak. Hijrah dan begitu juga Besapa. Heeh. Kalau di Syekh Burhanuddin, tetapi itu dikemas gitu loh. Yang lebih baik tidak menghilangkan nilai-nilai, tetapi dikemas lebih baik. Menurut saya itu lebih baik lagi. Oke, artinya selain kita si generasi muda tadi udah mempromosikan, ada inovasi dari pariwisata, iya. dan itu juga apalagi budaya Minangkabau seperti yang Bapak bilang Iya. tadi, kita perlu diinovasikan, perlu dikemas dengan cara yang menarik, Iya. dengan cara kekinian lah istilahnya. Iya. Pak. Artinya tidak budayanya lama, tapi pengelolaannya kekinian. Iya betul. Dan mungkin kita tahu dengan kondisi sekarang masih banyak event-event yang katakanlah di hall atau mungkin diundur karena pandemi gitu ya Pak. Nah kita mungkin bisa kita berandai-andai nih ya Pak. Dan memang harus pandemi COVID ini harus selesai gitu, harus habis gitu. Nah mungkin dari pariwisata itu sendiri target dan harapannya gitu loh Pak. Khusus pariwisata Sumatera Barat gitu. Menurut Bapak apa gitu? Ya kalau menurut saya begini, target dan harapannya kalau kita melihat, memang satu destinasi wisata itu dikatakan maju dan berkembang itu dengan banyaknya kunjungan. Nah artinya semakin banyak kunjungan terhadap suatu destinasi maka pariwisata itu semakin baik. Semakin baik, semakin Dan hidup. ya semakin hidup. Nah dan ini perlu kita lakukan, kita cari sebuah strategi. Artinya Pak, jangan sampai apa yang telah ada ini akan kehilangan momentum. Bagi saya, pandemi itu bukan sebuah ancaman.
tetapi adalah sebuah tantangan bagi wisata. Nah, kalau kita menganggap sebuah tantangan, berarti itu kita menganggap ini ada solusi yang Ada harus solusi, dicarikan. ada Nah, strategi yang harus dibuat gitu ya Pak ya. harus ada strategi. Kalau kita menganggap ini sebuah ancaman, maka kita akan menyerah Ya. dengan kondisi yang ada. Nah, saya yakin pandemi ini akan berakhir kalau kita kompak bersama dan anjuran-anjuran pemerintah kita laksanakan, misalkan vaksinasi dan menjaga protokol kesehatan. Saya yakin herd immunity itu akan tercipta dengan sendirinya. Oke. Nah, jadi targetnya memang pariwisata ini Sumatera Barat ke depan harus lebih baik lagi di masa sekarang ini. Dengan cara apa? Yang harus dilakukan adalah yang pertama adalah memberdayakan, saya kembali lagi sampaikan, memberdayakan masyarakat sekitar destinasi wisata itu, dia care terhadap wisata itu sendiri, akan menambah pendapatan mereka, akan menumbuhkan perekonomian mereka. Kalau itu sudah tercipta, seberat apapun tantangan Pasti bisa dilalui ya. pasti bisa dilalui. Tapi kalau sebagus apapun, kalau itu belum terbenahi dengan baik, secara baik, saya yakin sebagus apapun program pemerintah itu tidak akan berjalan. Artinya perlu campur tangan dari semua pihak. Iya, betul. Supaya bisa membangun pariwisata Ajak ini. sebuah stakeholder. Oke, baik itu dari segi tim pariwisata itu sendiri gitu ya Iya. Pak ya. Apakah itu bisa dikatakan orang-orang yang di lingkungan destinasi Iya. wisata gitu kan. Apalagi Kalau kalau misalnya kita kalau saya bicara- melihatnya begini, sesuai dengan pernyataan saya tadi, saya menyampaikan 3 tungku sejarah di destinasi itu perlu diajak. Yang pertama alim ulama, yang kedua niniak mama, yang ketiga cerdik pandai. Oke. Setelah itu Bundur Kanduang dan generasi muda. Oke. Dan itu diajak berdiskusi, tidak sementara, tetapi perlu berkelanjutan. Berkelanjutan. Kalau perlu dibikin timingnya apakah sekali Iya. sebulan terus sekali Iya. 2 kali sebulan Harus gitu ya Pak ya. ada koordinasi dan komunikasi. Ya, Oke. apa yang harus dilakukan. Dan begitu juga keterlibatan pedagang perlu kita beri kesadaran Oke. bahwa menjaga kebersihan sampah dari sampah objek wisata itu penting dan vital. Oke. Itu kata kuncinya. Betul. Kalau destinasi itu kotor dan sampah berserakan, dan itu akan mengurangi minat dari wisatawan untuk berkunjung. Sangat disayangkan pastinya Sangat Pak ya. disayangkan. Padahal Apalagi kita Sumatera Barat ini punya berbagai macam keunikan wisata. Yes. Kalau kita hanya berbicara tentang keindahan, kita akan kalah jauh dibandingkan dengan provinsi lain. Tapi kalau kita berbicara tentang keunikan dan menjaga originalitas dari sebuah destinasi itu, itulah keunggulan kita. Oke, apalagi ibaratnya Itu kata kunci. Minangkabau kalau dikatakan indah gitu ya Pak, tapi Indah. mungkin masih banyak tempat yang Iya, indah yang betul. lainnya gitu Iya. lah. Tapi mungkin kita Minangkabau Sumatera Barat kaya dengan budaya, Iya. kaya dengan destinasi wisatanya Iya. dan kaya juga dengan kulinernya gitu ya Pak ya. Kulinernya ya, kulinernya begini. Kalau filosofis orang mengatakan bertengkar orang daerah, solusinya satu, di rumah makan Padang. Di rumah makan Padang. Selesai itu perkara. Artinya kita berada di tempat yang cocok nih Iya. Pak. Ada sate Minangkabau Iya. yang Mas Boso itu Pak ini pastinya gitu ya. Iya, betul. Kalau bisa kita udah bertengkar pikiran tapi Iya. diberikan sama kuliner yang sesuai Iya. dengan Sumatera Barat, apalagi sate Minangkabau itu bisa dingin. iya. perangnya Itu akan gitu ya, lebih Pak ya. indah. Lebih indah pastinya. Oke, luar biasa. Mungkin ibaratnya seindah apapun kita juga punya keindahan yang lain, kita punya budaya, Iya. kita punya destinasi wisata yang menarik dan kita Ya, bisa dan punya kuliner. heritage dan authenticity objek wisata. Heritage itu kebudayaan yang warisan-warisan yang sangat bagus, dan kita punya authenticity wisata yang cukup menarik. Oke, luar biasa. Kita harapnya semoga pariwisata Sumatera Barat Bisa semakin di depan Iya. dan semakin banyak lagi wisatawan atau turis yang datang ke Sumatera Barat pastinya. Terima kasih waktunya Pak. Ya, sama-sama. Di waktu 1 jam ini kita ngobrol di Baskom, bahas soal ekonomi. Semoga harapannya pariwisata Sumatera Barat semakin baik lagi dan COVID ini segera hilang. Ya, betul. Daya tarik orang untuk ke Sumatera Barat semakin tinggi lagi. Jangan lupa saksikan Baskom pastinya setiap hari Senin dan Jumat itu di Nagari TV di jam dan tempat yang sama pastinya. Jangan lupa juga follow sosial media kita yang ada di bawah ini. Terima kasih buat tim dan tim bertugas, Pak Jimmy Chandra yang sudah Ya, bersedia hadir sama-sama. dan Sate Minangkabau yang sudah memfasilitasi kita untuk melakukan kegiatan ini. Saya Khalid undur diri, Pak Yuni Iya, juga undur diri.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.